Pas laga Timnas Indonesia kontra Arab Saudi yang baru saja berakhir, sudah bergabung analis sepak bola Muhammad Kusnaini atau kerap disapa Bungkus. Selamat malam Bungkus. Selamat malam. Iya, selamat malam Bungkus. Indonesia bangga atas bangkitnya Timnas Indonesia untuk membuktikan kemenangan pada malam hari ini melawan Arab Saudi dengan hasil 2-0. Apa yang bisa Anda komentari Bungkus pada permainan malam hari ini Timnas Indonesia? Iya, hari ini memang timnas tampil berbeda ya, lebih percaya diri, lebih bersemangat, dan terutama lebih klinis dalam penyelesaian akhir. Sebetulnya waktu lawan Jepang juga kita di 15 menit awal itu menciptakan sejumlah peluang, tapi kita gagal memanfaatkannya menjadi gol. Kali ini kita berhasil memanfaatkan peluang menjadi gol melalui Marcelino. Itu titik krusialnya di situ. Kalau kita terus-menerus gagal menciptakan peluang, ancamannya kemudian adalah lawan lebih confidence. Dan itu yang terjadi pada saat menghadapi Jepang. Kita gagal memanfaatkan peluang berkali-kali, sehingga akhirnya Jepang lebih confidence dan berbalik menekan kita. Kali ini kita memanfaatkan satu peluang menjadi gol. Itu yang membuat Indonesia bermain lebih percaya diri di babak kedua. Meskipun sempat kehilangan satu pemain, Justin Hubner, dan membuat kita lebih tertekan di akhir pertandingan. Iya, Bungkus, tadi di awal Anda mengatakan bahwa ini ada permainan yang berbeda dari Timnas pada laga Arab Saudi pada malam hari ini. Sebenarnya apakah ini yang membuat beda itu apa saja Bungkus? Dengan kita melihat hari Jumat kemarin permainan Indonesia melawan Jepang seperti itu. Iya, hari ini Coach Sintayong mengubah formasi ya. Biasanya dia bermain dengan formasi 3 pemain depan, kali ini hanya 2 pemain depan. Ada Rafa Struijk, ada Ragnar Oratmangun, dan di lapangan tengah dia tambah satu orang, Marcelino. Peran Marcel inilah yang menjadi pembeda. Dia bermain lebih cair, lebih percaya diri, lebih bebas. Iya, Bungkus. Audionya ke mute Bungkus. Kami tidak bisa mendengarkan audio. Iya, justru kehadiran Marcelino yang memainkan peran sebagai pemain nomor 10, pemain free roll, itu membuat Indonesia di lapangan tengah bermain lebih cair. Saya pikir itu perbedaan kita dengan di pertandingan sebelumnya waktu lawan Jepang, di mana kita hanya mengandalkan 2 gelandang di lapangan tengah. Kali ini kita bermain dengan 3 gelandang dan hanya menyisakan 2 pemain di depan, tapi justru itu membuat kita lebih kuat di lapangan tengah. Dan kita lihat 2 gol Indonesia juga lahir melalui Marcelino. Iya, apakah dapat dinilai Bungkus bahwa pertahanan Timnas Indonesia pada laga malam hari ini adalah yang terbaik dibanding dengan laga-laga sebelumnya Bungkus? Kali ini lebih konsisten sampai saat atau momen di mana Justin akhirnya kena kartu merah ya. Lebih konsisten sampai menit ke-80-an, dan ini saya pikir modal yang baik. Jadi kalau bagi saya, kemenangan hari ini adalah awal perjuangan sesungguhnya menuju Piala Dunia. Kalau kita mau lolos ke putaran keempat, kita masih punya PR memenangkan 2 laga home berikutnya, melawan Bahrain, melawan China. Dengan 2 modal kemenangan lawan Bahrain dan China itulah kita akan punya kans untuk lolos ke putaran keempat. Jadi ini langkah awal yang baik, momentum kita berhasil meraih 3 poin pertama di kualifikasi kali ini, dan itu harus jadi awal untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Minimal 2 kemenangan lagi di kualifikasi kali ini. Ya, Anda punya catatan dari Marcelino Ferdinand karena malam ini menjadi bintang karena menghasilkan 2 gol. Apa catatan untuk Marcelino, Bungkus? Iya, Marcelino ini kan pemain yang secara kualitas individu kita tahu kualitasnya ya, kemampuannya, skillnya. Cuma memang kadang-kadang ketika banyak diharapkan, dia cenderung mengalami tekanan sehingga bermain tidak lepas. Kali ini kan banyak orang sudah tidak terlalu lagi membebani harapan yang terlalu tinggi kepada Marcelino. Tanpa tekanan itu dia bermain lebih lepas. Tanpa ekspektasi yang begitu tinggi, dia bermain lebih keluar jati dirinya. Dan saya pikir ini yang harus menjadi semacam pelajaran termasuk bagi para pendukung timnas. Jangan terlalu membebani pemain muda seperti Marcelino dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena kalau dia ekspektasinya terlalu tinggi, dia kadang-kadang malah nggak keluar mainnya. Kali ini ketika orang tidak terlalu lagi berfokus kepada Marcelino, tidak lagi terlalu berharap banyak, dia justru bermain lebih tenang, lebih cair, lebih percaya diri, dan lepas. Kemampuannya lebih keluar. Ya, apakah dengan kemampuannya lebih keluar, tidak ada tekanan, di laga-laga sebelumnya ada tekanan-tekanan yang dialami oleh Marcelino di situ sehingga tidak bisa lepas seperti permainan saat ini, Bungkus? Iya, justru itu yang saya bilang. Marcelino ketika di awal kualifikasi ini kan banyak sekali diharapkan bisa menjadi semacam rising superstar-nya Indonesia gitu ya, rising star lah.
tapi dengan ekspektasi yang begitu tinggi, dengan beban yang diberikan di pundaknya begitu berat, tampaknya dia belum cukup siap untuk menanggung beban itu. Sehingga akhirnya di awal kualifikasi, di beberapa pertandingan awal kan kelihatan bahwa dia tidak bermain sebaik hari ini. Hari ini kan orang sudah mulai melihat bahwa Marcelino bukan lagi pilihan utama. Karena memang di 2 laga sebelumnya dia bukan lagi sebagai starter. Tapi justru hari ini ketika dia diberikan kepercayaan dan ekspektasi publik tidak lagi terlalu tinggi kepada dia, dia bisa lebih keluar mainnya. Mungkin itu yang memang biasa dihadapi oleh pemain muda ya. Tekanan itu kadang-kadang masih terlalu berat untuk ditanggung oleh pemain muda. Ketika tekanannya tidak ada, baru keluar kemampuan terbaiknya. Iya, baru all out gitu ya Bungkus ya. Bungkus, hari ini adalah kemenangan pertama Indonesia, begitu. Nah, apakah ini adalah winning team yang diturunkan oleh STY, begitu Bungkus? Saya pikir masih ada beberapa pemain yang sebetulnya juga bisa main cukup bagus ya. Hari ini kita tidak mainkan Kevin Dix, tidak memainkan Miss Hilher. Bukan berarti hari ini kita bermain dengan winning team ya. Karena kalau dalam sepak bola, terutama kalau kita bicara tim nasional, itu yang bermain adalah mereka yang paling siap. Jadi hari ini memang Marcelino lebih siap sehingga diberi kepercayaan. Hari ini tapi kita tidak punya pemain-pemain yang biasanya menjadi starter ya. Miss Hilher, tidak ada juga Kevin Dix. Tapi bukan berarti 2 pemain itu bukan lagi pemain yang layak dijadikan starter. Keduanya pemain berkualitas yang mungkin di laga berikutnya kembali jadi starter. Iya, dalam laga ini STY kerepotan ini mencari mana winning team yang tepat untuk menjadi strategi diturunkan begitu. Nah, apakah ini menjadi strategi yang tepat untuk kedepannya nanti masih ada 2 laga lagi untuk menjadi winning team kembali diturunkan oleh STY? Ya, lagi-lagi kalau soal winning team itu sangat bergantung pada kesiapan pemain menjelang pertandingan ya. Tapi yang jelas hari ini dia bermain dengan formasi yang berbeda. Di depan tidak lagi 3 pemain tapi 2 pemain. Sebetulnya formasi 2 pemain depan ini pernah dicoba juga oleh STY di beberapa pertandingan kualifikasi kali ini ya. Dia beberapa kali memasangkan duet Orat Mangun bersama dengan Rafa Strike. Cuma memang di 2 laga terakhir dia selalu bermain dengan 2 pemain sayap plus 1 striker. Nah, terbukti hari ini formasi yang berbeda dengan 2 pemain depan plus 1 pemain free roll yang diperankan oleh Marcelino terbukti lebih efektif lawan Arab Saudi. Tapi bukan berarti lawan Australia ini juga akan efektif. Karena situasinya akan berbeda. Nah, mungkin lawan Bahrain masih bisa dipertahankan. Tapi belum tentu juga cocok kalau melawan China nanti. Jadi kalau soal taktik di lapangan, saya pikir kita harus percaya pada kemampuan pelatih untuk memilih pemain yang tepat, menyiapkan taktik yang tepat, dan itu bergantung pada kesiapan dan kondisi terakhir. Jadi kita tidak bisa membayangkan formasinya harus bagaimana, apakah ini winning team, sementara pertandingan berikutnya masih 3 bulan lagi. Itu situasi yang belum tentu akan sama. Oke, artinya ini STY masih akan mengkutak-atik ini ya, siapa tim terbaik yang akan diturunkan. Bungkus, kita masih akan membahasnya, kita tahan terlebih dahulu, kita akan melihat suasana terkini pasca pertandingan Timnas Indonesia kontra Arab Saudi di GPK. Sudah ada rekan kami, jurnalis NTV Hasbiollah di Gelora Bung Karno yang akan melaporkannya. Hasbi. Ya, Hasbi. Bagaimana suasana di sana pasca pertandingan? Baru saja mengalami kemenangan 2-0. Ya, Gati, kita baru saja mengalami kemenangan 2-0 atas Arab. Itulah yang kita harapkan dari pertandingan Indonesia yang belum sama sekali menang di grup C. Dan kali ini Indonesia meraih 3 poin akhirnya setelah sekian lama harus melewati 5 pertandingan. Dan kali ini di GBK, di Gelora Bung Karno Jakarta, di mana Indonesia berhasil meraih poin 3 itu. Dan tadi gol di babak pertama oleh Marcelino, di mana menit 31 lewat pressingnya ke arah sudut kiri gawang. Dan kemudian di menit ke 56 Marcelino kembali melalui tendangan chipnya itu berhasil menggocek ataupun mengecoh dari kiper Arab Saudi. Nah, ini tentu menjadi evaluasi kemarin karena Erick Thohir sendiri kemarin sudah memberikan evaluasi kepada para pemain kemudian kepada tim Indonesia, dan terbukti hari ini Indonesia bisa melakukan kemenangan di depan masyarakat Indonesia. Penontonnya hampir 56.000. Kita pun saat ini masih menanti. Tadi Erick Thohir juga menginformasikan melalui PSSI akan memberikan statement tentang apa saja yang nantinya akan diberikan Erick Thohir pasca kemenangan hari ini, yaitu 2-0 melawan Arab Saudi. Kita nanti juga masih akan bertanding melawan Australia, namun kita harus melakukan ini laga away. Dan nanti pertandingan selanjutnya juga masih akan ada Bahrain melawan Cina bulan Maret di GBK kembali. Nah, itulah pertandingan yang tentu menjadi krusial bagi Indonesia karena memang raihan 3 poin di kandang ini sangat berarti untuk Indonesia, di mana mungkin nantinya ketika melawan Australia
Australia ini akan menjadi sulit begitu. Kita harus mengingat peringkat FIFA yang begitu jauh, kemudian juga Australia bermain begitu taktis, dan kemarin memang mereka hasilnya imbang melawan Arab Saudi. Itu artinya masih ada asa karena kita berhasil mengungguli Arab Saudi kali ini. Dan sejauh ini kami masih menunggu kedatangan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, untuk mendengarkan statement setelah kemenangan Arab Saudi atas Arab Saudi pada malam hari. Dan suasana tadi di Bung Karno memang kami berada di ruang VIP, jadi sebelah kiri memang masih banyak masyarakat yang turun dari sektor-sektor ataupun gate-gate di Gelora Bung Karno. Jadi biasanya memang ada budaya tersendiri, harus menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para pemain. Pemain itu melingkar di tengah lapangan, kemudian menyanyikan lagu Tanah Airku. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Masih belum semuanya turun keluar area Gelora Bung Karno. Ya, Hasbiolo melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno. Terima kasih Hasbiolo, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita kembali menyapa Bung Kusnaini. Bungkus, masih bersama kami. Ya, Bungkus, kita masih akan membahas permainan dari timnas melawan Arab Saudi. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di ANTV Sport. Kembali bersama kami di ANTV Sport, masih bergabung bersama kami analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus masih bersama kami? Iya, Bungkus, kita lanjutkan mengulas mengenai pertandingan kemenangan Timnas 2-0 atas Arab Saudi. Bungkus, kemenangan dari Timnas ini apakah ada pengaruh dari sebelumnya Timnas ini di laga tandang menahan imbang Arab Saudi sehingga sudah tahu begitu permainan dari Arab Saudi sehingga lebih lepas dan lebih tahu, sudah membaca taktik. Apakah itu menjadi faktor pengaruh di situ, Bungkus? Iya, jadi itu juga ada pengaruhnya ya. Tapi saya pikir pemain-pemain kita juga didorong oleh situasi yang saat ini cukup menekan mereka. Saya pikir para pemain juga memahami bahwa publik sempat dikecewakan oleh 2 kekalahan beruntun dan kepercayaan publik sempat agak turun, apalagi tekanan terhadap pelatih begitu luar biasa sampai muncul tagar stay out. Saya pikir pemain juga semua paham situasi itu. Dan itu memberikan semacam dorongan bagi mereka untuk bermain lebih baik. Saya pikir kadang-kadang dalam sepak bola unsur psikologis, unsur yang sifatnya non teknis, kadang-kadang itu bisa menjadi faktor penentu. Dan menurut saya itu cukup besar peranannya di balik kemenangan di pertandingan kali ini. Ya, Bungkus, membahas mengenai lini depan. Tadi kita memiliki Indonesia banyak peluang. Mungkin sekitar 4-5 peluang, tetapi ini hasil akhirnya hanya 2 peluang yang dimanfaatkan. Itu kenapa, Bungkus, sehingga bisa terjadi seperti itu? Ya, kita sudah sering membahas ini, bahwa Indonesia ini kan memang tidak punya striker yang murni ya, nomor 9 di lini depan. Dan itu yang menjadi salah satu titik lemah kita, yang berusaha dibenahi oleh PSSI, dan sekarang kita sudah punya Ole Romani, ya, pemain yang mungkin bulan Maret nanti akan bisa bermain. Nah, tidak adanya striker murni itu yang kadang-kadang membuat kita punya kemampuan menciptakan peluang, punya kemampuan membangun serangan yang baik, tapi finishingnya kurang. Nah, itu saya pikir PR yang memang menjadi tantangan kita, yang mudah-mudahan nanti terjawab dengan kehadiran Ole. Kita ingat bahwa waktu pertandingan lawan Jepang, jangan lupa loh, Indonesia punya 8 peluang, dan 3 diantaranya on target, tapi tidak ada satupun yang jadi gol. Nah, hari ini 5 peluang, 2 jadi gol itu sudah cukup bagus kalau buat saya. Karena kita masih belum punya striker yang betul-betul bisa dikatakan striker murni nomor 9 yang bisa diandalkan. Iya, Bung, tadi Bung membahas mengenai adanya titik-titik lemah di timnas kita. Nah, apakah ada catatan tersendiri mengenai Marcelino yang tadi penampilannya sudah kita katakan maksimal begitu? Ada lagi tidak catatan-catatan? Ya, menurut saya memang Marcelino itu idealnya kalau dimainkan di posisinya hari ini ya, bermain sebagai pemain free roll. Dia tidak diberi tugas tertentu, tapi bisa bermain menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Karena pemain ini punya skill yang bagus. Tapi pada saat bersamaan, kita juga tidak boleh memberi tekanan terlalu besar kepada dia, terlalu tinggi ekspektasinya. Biarkan dia bermain sesuai kapasitas dan sesuai dengan usianya. Ketika dia diberi keleluasaan seperti itu, ekspektasinya tidak berlebihan, terbukti dia mampu menunjukkan kualitasnya. Nah, itu saya pikir yang nanti harus menjadi catatan juga bagi pelatih maupun bagi supporter. Kadang-kadang yang memberikan tekanan terlalu besar kan bukan pelatih, tapi supporter kadang-kadang. Ya, Bung. Ke depan ini pada bulan Maret nanti akan bertemu dengan Australia. Seharusnya Marcelino nanti akan di posisi seperti apa sih, Bung, melihat kemampuan Australia ini jauh di atas Indonesia. Bagaimana dengan hadirnya Ole nanti sebagai kekuatan baru, striker baru, bagaimana, Bung?
Iya, jadi tentu semuanya pada akhirnya tergantung siapa yang dipanggil ya. Kita belum tahu siapa yang dipanggil 3 bulan lagi. Tapi katakanlah situasinya kurang lebih akan seperti ini ya, katakanlah gitu ya. Ole juga sudah bergabung dengan tim nasional. Nah, kalau Marcelino dalam kondisi yang cukup baik dan siap untuk dimainkan, ya memang idealnya dia bermain di posisi ini, bermain di belakang 2 striker. Nanti kan kita sudah punya Ole sebagai striker. Mungkin Ole bisa bermain dengan Rafa Strike, atau Ole bisa bermain dengan misalnya Ragnar Oratmangun. Di belakangnya ada Marcelino. Menurut saya mungkin itu formasi yang saat ini paling ideal kalau kita mau memainkan Marcelino. Tapi seandainya kita tidak memainkan Marcel, kita kan punya pemain-pemain sayap yang bagus juga. Ada Rafa bisa main di sayap, Ragnar juga bisa main di sayap, Sayuri, ada Eliano, banyak pemain jadi alternatif. Jadi kita tidak bisa terlalu jauh mengira-ngira apa yang akan terjadi bulan Maret nanti, karena tim nasional itu kan setiap pertandingan pemainnya berbeda sesuai dengan kebutuhan tim. Ya, Bung, menjelang nanti Maret melawan Australia, kansnya seperti apa Indonesia nanti pada bulan Maret, Bung? Melihat kemampuan Indonesia saat ini aja sudah bangkit begitu, apakah mampu nanti pada Maret itu menampilkan yang terbaik seperti malam hari ini? Iya, saya tetap dengan apa yang saya sampaikan dalam beberapa kesempatan ya. Indonesia ini masih punya peluang untuk lolos ke putaran keempat, tapi caranya dengan meraih 3 kemenangan. Dan itu semuanya di pertandingan home. Hari ini kita sudah dapat 1 kemenangan home lawan Arab Saudi. Target saya, menurut saya, yang paling realistis buat timnas itu adalah 2 kemenangan berikutnya di laga kandang, melawan Bahrain dan melawan China. 2 pertandingan away ke kandang Australia maupun ke kandang Jepang, rasanya sulit kita menang. Kalaupun bisa mendapatkan poin paling cuma 1. Jadi kita juga bukan berarti kita sudah mengalahkan Arab Saudi, lalu kita dengan jemawa, dengan tinggi hati mengatakan kita akan kalahkan juga Australia. Realistis aja, sepak bola itu realistis. Jadi kita tahu bahwa Australia ini cukup kuat, bahwa nanti kita bisa menahan imbang Australia di kandangnya, itu saja sudah sangat bagus. Tapi target yang paling realistis kalau kita mau lolos ke putaran keempat, 2 pertandingan home berikutnya harus kita menangkan lagi. Ya, 5 hari lagi melawan Bahrain. Realistisnya seperti apa? Apakah persiapan 5 hari ini realistis untuk bisa menampilkan hal yang maksimal? Ya, kalau dikualifikasi kan memang kita harus siap dengan situasi jadwal yang padat ya. Dan Indonesia bukan satu-satunya yang mengalami, lawan juga mengalami. Di Indonesia beruntung, lawan Australia perjalanannya kan nggak jauh ke Australia. Pulang lagi ke Indonesia cukup dekat. Justru lawan-lawan kita mungkin mengalami perjalanan yang lebih jauh. Jadi kita menurut saya tidak perlu berkecil hati soal situasi seperti itu. Fokus aja ke persiapan kita sendiri, bagaimana memiliki materi pemain yang bisa saling menggantikan, bagaimana bisa memaksimalkan potensi pemain. Dan saat ini gambarannya kan sudah semakin jelas bagi pelatih. Siapa yang bisa diandalkan, siapa yang bisa main dalam formasi 3-4-3, siapa yang bisa bermain dalam formasi 3-5-2. Kan pelatih sekarang sudah melihat itu. Beberapa pertandingan sempat kita mengalami down, dikalahkan oleh China, dikalahkan oleh Jepang. Tapi kita bisa rebound ketika mengalahkan Arab Saudi. Saya pikir itu bisa dijadikan pelajaran semuanya oleh pelatih. Iya, Bungkus ditahan dulu. Kita akan kembali dari Gelora Bung Karno karena kita akan menyaksikan konferensi pers dari Gelora Bung Karno. 3 dengan 6 poin, Australia 6 poin, tetapi nanti ada game antara Australia dan Bahrain. Ya, jadi kalau kita di 3-4 ini saya rasa kita harus terus push karena yang saya bilang masih ada 2 pertandingan yang di tempat kita yang kita harus juga dapat poin semaksimal itu gitu. Pak, evaluasi apakah jadi dilakukan, Pak? Jadi tetap. Jadi Cakup apa, Pak? Evaluasinya, Pak? Ya semua lah, kan kita harus pastikan kita masih ada waktu sampai Maret, jadi ya kita harus benar-benar hitung gimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, ini macam-macam. Karena ingat loh, Januari itu ada transfer window, jadi beberapa pemain kita pasti juga ada ya hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan. Dan pasti yang saya selalu bilang, kita harus punya 2x11, berarti kan Justin kartu merah di game berikutnya dia tidak bisa main, jadi kita perlu menambah lagi ya dengan situasi pemain-pemain yang ada. Ya semoga saja Mes dan Kevin bisa recovery, bisa memperkuat lagi lini pertahanan kita gitu. Bagaimana Pak setelah kemenangan ini berarti Persib Sintayong gimana Pak? Aman, Pak? Kenapa? Persib Sintayong berarti aman Pak? Kan tadi saya bilang semua kita evaluasi. Permainan timnas hari ini gimana Pak malam ini? Permainan timnas menurut Pak Erik gimana? Bermain dengan 3-5-2. Kita punya kesempatan di lini tengah kita cukup bisa kontrol bola. Ya, itu yang mungkin menjadi kunci beberapa kali serangan balik yang efektif. Ya, ini
satu ya memang taktikal atau formasi strategi itu menjadi penting karena pasti semua tim yang di grup neraka ini ya pasti masing-masing selalu merubah strategi dan taktiknya tanpa menjaga tentu komposisi pemain yang tentu nanti malah tidak siap untuk perubahan taktik-taktik itu gitu. Pak, kemarin setelah kalah lawan Jepang, Pak bilang mau mengundurkan diri, Pak. Sekarang setelah kemenangan ini bagaimana, Pak? Jangan dibalik, kan kemarin saya bilang bahwa kalau pemain pelatih tidak percaya proyek ini, artinya kan sudah tidak percaya saya. Dan kalau kita lihat, ya mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Ya salah satunya game hari ini. Perubahan formasi 3-4-3 ke 3-5-2 itu sebuah introspeksi. Ya, susunan pemain yang cukup stabil ya itu introspeksi diri. Pemain bermain dengan fight hari ini itu introspeksi diri. Jadi saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mauin. Ya kembali tapi masih ada 4 game. Bisa nggak kita nambah 6 poin di 4 game depan? Berarti target ke depannya untuk Sintayong gimana, Pak? Kenapa? Target ke depannya. Kan tadi saya bilang semua kita evaluasi. Pak Bali 4 pertandingan lagi 6 poin, Pak. Kenapa? Dari PSSI 4 pertandingan lagi 6 poin. Ya harus kalau mau lolos ke ranking 4 atau ranking 3 kan? Gitu. Marcelino hari ini cetak 2 gol, Pak. Tanggapannya, Marcelino hari ini cetak 2 gol. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki. Dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa lah. Tinggal publik saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran kita mencemoohkan. Nah ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya kasih kesempatan mereka. Kalau Emil Pak, Emil kan sempat udah peluk-pelukan sama Bapak, terus kemudian kemarin Emil siapa? Raiders, itu kan Emiliano. Emiliano kan sempat Hah? peluk-pelukan. Oh Liana. Emiliano kan sempat susah tadi masuk sub ternyata main. Ya kan kembali itu pilihan pelatih, saya kan nggak bisa Nggak. Di depan tribun, lorong tribun itu masih banyak anggota-anggota keamanan yang ikut nonton di situ sampai orang-orang bolak-baliknya susah. Ya. Saya mau lihat ini justru di tribun yang sana kosong, tribun yang sini agak penuh. Saya takutnya ada mistiketing kedatangan gitu, karena di sana kosong sekali dan terlalu kosong yang di timur, itu aneh. Jadi nanti kita review lagi. Tapi kalau saya lihat kan pelaksanaan juga jauh lebih baik lah ya. Saya rasa media juga bisa melihat bagaimana para supporter bisa nyaman dan tentu kita jaga terus kualitasnya. Pak Erik, setelah ini Piala AFF persiapannya gimana, Pak? Belum, tunggu, baru napas. Baru. Kandangnya di mana, Pak? Belum tahu. Pak Jokowi ikut ke sini. Oh iya tadi saya dapat teks dari Pak Prabowo, beliau nonton sedang saat di G20 atau APEC beliau ya, di G20 tadi sempat nonton dilaporkan salam buat tim, bahkan beliau tadi mengirim seseorang untuk mendorong juga tim. Tadi Pak Jokowi barusan telepon juga waktu saya di situ, beliau ngucapin selamat. Ya kembali ya ini tentu bagian dari membantu mental kita. Siapa orang yang dikirim Pak Prabowo, Pak Erik? Terima kasih. Ya, kita sudah mendengar respon dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kita akan kembali ke Bungkus untuk membahas mengenai hari ini kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bungkus, apa yang harus dievaluasi dari pertandingan hari ini? Dan juga tadi Erick Thohir menyatakan bahwa akan ada evaluasi menyeluruh kepada timnas dan juga pelatih. Apa menjadi catatan?
Iya, sebetulnya istilah evaluasi itu kan selalu dikumandangkan setiap kita menghadapi sebuah event, setiap kegiatan selesai kan memang harus ada evaluasi. Jadi orang kadang-kadang menerjemahkannya dengan tendensi yang berbeda ya. Ketika timnya sedang menurun, seolah-olah evaluasi itu berarti akan ada pemecatan pelatih gitu ya. Padahal memang evaluasi itu sesuatu yang rutin, yang reguler dalam sepak bola. Setiap kegiatan berlangsung, berikutnya fase berikutnya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan itu. Dan memang harus dilakukan terus evaluasi secara terus-menerus terhadap tim nasional ini ya, terhadap kinerja permainan tim nasional keseluruhan, terhadap kinerja pelatih, terhadap kinerja pemain, harus terus dilakukan evaluasi. Dan kalau kita melihat pertandingan hari ini, salah satu yang ingin saya evaluasi adalah bagaimana pemain kita mampu menjaga ketenangan pada saat kita sudah memimpin. Kita kan saat ini kita kan sudah melihat bagaimana hari ini kita sudah memimpin 2-0, tapi kemudian kita hampir menghadapi kesulitan ketika satu pemain kita kena kartu merah. Ini kan artinya sesuatu yang juga harus dihindari di pertandingan berikutnya nanti ketika lawan kita lebih kuat. Karena kan kita masih bertemu dengan Australia, masih bertemu dengan Jepang, jangan sampai situasinya terulang. Jadi ketenangan pada saat kita memimpin, juga ketenangan saat kita mengejar ketertinggalan, itu harus ada di dalam diri pemain. Dan itu butuh butuh evaluasi dari pertandingan ke pertandingan berikutnya. Iya, Bung. Pengganti Hapner ini menurut Bung siapakah yang pantas untuk menempati posisi itu untuk di laga selanjutnya? Iya, situasi kehilangan Justin Hapner ini kan sudah terjadi beberapa kali karena Justin ini juga tidak sekali ini aja kena kartu merah ya. Jadi ini situasi yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika tidak ada Hapner, kita biasa di kiri kan bermain dengan pemain yang berbeda. Misalnya kita bermain dengan Miss Hilhart atau bermain dengan Rizky Ridho. Kita juga masih punya andalan pemain yang lain seperti misalnya Jai Ijes dimainkan di kiri, sementara Jordi Amat bermain di tengah. Itu alternatif yang kita punya, karena memang kita di belakang ini punya banyak pemain bagus berkualitas. Ingat loh, kita masih punya Kevin Dix, masih punya Miss Hiller yang hari ini tidak ada di dalam tim. Jadi kehilangan Justin saya pikir meskipun merugikan karena tadi sempat membuat tim agak tertekan, tapi secara keseluruhan kita masih punya banyak alternatif. Itulah sebabnya mengapa kita banyak merekrut pemain. Meskipun posisinya sama di belakang semua, tapi sesungguhnya memang tim ini membutuhkan kedalaman. Jadi kalau kita bermain dengan formasi 3 pemain belakang di lini pertahanan, punya 3 pemain bagus itu kurang. Minimal harus punya 6 pemain bagus. Nah contohnya hari ini, kita kehilangan Justin, kita kehilangan Kevin Dix, kita kehilangan Miss Hiller. Tapi kita masih punya pemain-pemain yang cukup berkualitas. Ada Sandy Walsh, kemudian juga ada Rizky Ridho, ada Calvin Verdong, ada Jai Ijes, ada Jordi Amat. Pentingnya punya tim dengan kedalaman yang bagus, kedalaman squad yang bagus, ya di situasi seperti ini. Ya, Bung, tadi Ketua Umum PSSI sempat menyatakan bahwa sikap dari para supporter Indonesia jangan sampai pada saat pemain ini menampilkan hal yang baik seperti Marcelino tadi, penampilannya sangat baik, itu dilulukan, tetapi pada saat kalah itu benar-benar dicemooh. Begitupun yang terjadi pada saat kemarin melawan Jepang, ada hashtag mengenai pemecatan STY. Ini seperti apa, Bung? Akan berpengaruh terhadap para mental pemain, respon-respon dari para supporter Indonesia seperti itu? Iya, apa yang disampaikan Pak Erik itu sebenarnya hal yang benar ya, hal yang positif, dan ini memang masih menjadi bagian dari tugas kita untuk mengedukasi supporter. Jadi yang harus membenahi diri itu bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, bukan hanya pengurus, supporter juga harus membenahi. Cara kita memberikan dukungan kepada tim nasional juga harus kita benahi. Jangan hanya ikut bersorak saat menang, tapi kemudian mencemooh saat kalah. Justru pada saat tim kalah, saat tim terpuruk, justru tim paling banyak membutuhkan dukungan. Nah, sebagian supporter kita sudah memahami itu dan kita sudah melihat bagaimana mereka menunjukkannya di stadion GBK. Ketika kita kalah lawan Jepang, 70.000 penonton kita masih terus berdiri memberikan dukungan, memberi semangat. Dan terbukti dengan dukungan dan semangat yang diberikan oleh 70.000 penonton di GBK dan jutaan lainnya yang menonton dari rumah, kita hari ini bisa rebound, bisa comeback. Jadi jangan membuat judgement yang terlalu cepat bagi para pendukung timnas ya. Jangan juga membuat judgement yang berlebihan. Marcelino hari ini main bagus, kita apresiasi, tapi juga jangan kita lebih-lebihkan apresiasinya. Tapi ketika dia terpuruk, juga jangan kita jatuhkan mentalnya. Ini saya pikir hari ini kita mendapatkan pelajaran yang positif, bagaimana jatuh bangun dalam sepak bola itu hal yang biasa. Jadi jatuh bangun itu bukan hanya dalam lagu, dalam sepak bola pun itu berlaku. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Iya, Bung, kalau membahas mengenai klasemen, Anda melihat posisi Indonesia saat ini seperti apa di klasemen grup C? Karena kita akan melihat infografisnya. Iya,
Di klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia saat ini berada di posisi ketiga sementara. Nah, bagaimana Bung melihat peluang Indonesia? Iya, ini memang grup yang unik ya, karena dari 6 tim yang ada di grup ini, hanya satu yang dominan, hanya Jepang. Sisanya adalah tim-tim yang secara kemampuan itu sangat merata. Hari ini kita bisa melihat bagaimana selisih Jepang itu dengan peringkat kedua 10 poin. Sementara antara peringkat kedua dengan peringkat yang paling bawah, itu selisihnya masih dalam jangkauan untuk berubah dalam hitungan pertandingan. Karena hanya 3 poin, hanya 4 poin lah. Nah, karena itu saya pikir memang kita masih sangat perlu fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Terutama setiap tim yang mau lolos, menurut saya harus pintar memaksimalkan kesempatan pertandingan kandang. Iya, dini hari nanti Australia akan bertemu dengan Bahrain. Nah, apakah hasil nanti ini akan berpengaruh terhadap pergeseran posisi Indonesia juga? Begitu. Bagaimana Bu melihat peluangnya? Iya, saya itu memang secara realistis sejak awal mengatakan bahwa Australia adalah pendamping paling favorit untuk menemani Jepang lolos dari grup ini. Itu realistis, kita harus mengakui kemampuan Australia. Karena itu sejak awal saya mengatakan bahwa kita ini paling realistis adalah berjuang menempati peringkat ketiga atau keempat dan kemudian lolos ke putaran keempat. Dan langkah itu memang agak sedikit tersendat ketika kita dikalahkan oleh China. Kalau kalah dari Jepang itu sejak awal kita sudah perkirakan, kita masih kalah dari Jepang. Tapi kalah di China itu memang agak sedikit di luar perkiraan. Nah, hari ini kita mengalahkan Arab Saudi, itu juga masih dalam perkiraan kita. Dan kalau hari ini kita sudah bisa mengalahkan Arab Saudi, harusnya dengan cara yang sama kita bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan China di 2 pertandingan home berikutnya. 2 kemenangan di laga home berikutnya, itu adalah pintu dan tiket kita untuk masuk ke putaran keempat. Jadi sekali lagi memang ini grup yang sangat ketat, di mana 4 negara yang ada di peringkat di bawah Australia dan Jepang, nanti akan sangat ketat peluangnya, akan sangat ketat persaingannya, dan sama-sama masih punya peluang lolos. Hari ini mungkin kita ada di peringkat ketiga, tapi sesudah pertandingan berikutnya ketika kita away, belum tentu nanti kita masih ada di peringkat ketiga. Tapi bukan berarti begitu turun peringkatnya, kita tekan lagi tim kita. Nggak apa-apa, persaingan ini masih panjang, masih ada 4 pertandingan lagi, jadi jangan tergesa-gesa membuat penilaian. Oke, Bung, apakah tiket kemenangan dari timnas Indonesia nanti melawan Cina itu apa hal koreksi dapat Bung berikan pada berkaca dari pertandingan sebelumnya melawan Cina, Bung? Apa yang menjadi catatan? Waktu melawan China itu kan situasinya berbeda dengan 3 pertandingan awal ya. Jadi kita 3 pertandingan awal tuh di pertandingan kualifikasi kita selalu berada dalam situasi tertekan. Kita berada dalam situasi di mana lawan menguasai permainan, entah itu lawan Australia, lawan Bahrain, kita selalu lawan Arab Saudi juga. Lawan lebih menguasai permainan, lawan lebih banyak penguasaan bolanya. Kita hanya memanfaatkan kesempatan melalui serangan balik. Lawan China saat itu situasinya berbalik, kita yang menguasai permainan. Nah, pemain-pemain kita sepertinya tidak siap dengan skenario B, sehingga ketika kita pegang banyak bola, kita tidak bisa memanfaatkannya. Ditambah lagi dengan problem kita memang selalu kesulitan memanfaatkan peluang, belum punya striker yang produktif. Nah, menghadapi pertandingan berikutnya, mudah-mudahan kalau Ole sudah bergabung, kita punya striker yang mudah-mudahan bisa diandalkan. Dan itu mudah-mudahan akan mengubah situasi. Kita bisa menguasai permainan, tapi kita juga bisa memanfaatkan menjadi gol. Bukan sekedar menguasai permainan. Jadi dalam sepak bola modern, itu ball possession, itu bukan sesuatu yang penting ya. Yang lebih penting adalah pemanfaatan peluangnya. Oke, pemanfaatan peluang untuk kita nanti bisa tampil lebih maksimal lagi dan juga kita bangga sehingga timnas Indonesia selalu bangkit untuk memperoleh kemenangan. Baik, terima kasih Bungkus. Semoga harapan itu dapat terwujud pada penampilan dari timnas Indonesia ke depan. Terima kasih Bungkus. Amin.